Sekarang Jimny itu ya menjadi mobil hobi. Om Fitra Eri, Om Mobi, Arif Muhammad, saya gitu beli Jimny yang shortnya. Sekarang kalau kerimpungan pengen ke kursi belakang, gampang sekarang. Karena ada ditambah pintu menjadi Jimny long. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Siapa yang tidak kenal dengan Suzuki Jimny? Walaupun tidak pernah berkenalan secara resmi. Mobil yang sangat compact dengan berpenggerak 4x4. Dan tidak hanya bisa berjalan di aspal mulus, bisa juga di extreme off-road karena ini adalah leather frame. Yes, mobil ini merupakan legenda mobil yang bisa Anda temui hingga sekarang. Bagaimana tidak bisa dibilang legenda? Suzuki Jimny generasi pertama sudah muncul tahun 70 dengan kode LJ10 dengan mesin 2 taknya, 2 tak loh. Namun yang didatangkan ke Indonesia baru yang tipe SJ20 dengan mesin 4 tak berkapasitas 800 cc dan punya julukan Jimny Jangkrik. Boomingnya Suzuki Jimny di Indonesia adalah ketika masuk Jimny generasi kedua. Yes, ini adalah SJ410, punya julukan Jimny Trapeze karena atapnya tipis atau trapeze. Dan juga di tahun 89, namanya bukan Jimny lagi, menjadi Katana karena Jimny itu harus berpenggerak 4x4, sedangkan Katana 4x2. Suzuki Jimny dan Katana di Indonesia cukup populer sehingga yang bentuknya seperti SJ410 ini bertahan hingga tahun 2006. Lama sekali. Di rentan waktu tersebut, Suzuki mendatangkan versi-versi yang aneh pula, seperti Suzuki Caribbean yang muncul tahun 2005 sampai 2007 saja, hanya 2 tahun. Lama tidak ada kabar mengenai Jimny, Suzuki pada tahun 2017 mendatangkan secara CBU Jimny generasi ketiga, atau bila di Indonesia namanya Suzuki Jimny White dengan kode bodi JB33. Jimny White ini sekarang mahal sekali di pasaran karena hanya didatangkan secara resmi 88 unit saja ke Indonesia. Kemudian generasi keempat akhirnya datang dan didatangkan secara massal, walaupun suplainya lebih sedikit daripada demand-nya ya. Jadi orang pada inden-inden, termasuk kami, dan kami pakai juga untuk road party karena Jimny ini memang unik sekali, bentuknya lucu dan bisa off-road. Kemudian ada yang baru lagi dari Jimny generasi keempat, karena tahun 2024 ini punya versi yang dipanjangkan, alias ditambah pintunya, ditambah wheelbase-nya. Hingga orang-orang yang merasa Jimny short kurang praktis, Anda bisa memilih yang tipe ini. Seperti apa Jimny long ini? Jadi sekarang Jimny yang long lagi ya, ada 2 versi, ada yang matic, ada yang manual. Dan yang Mamang pengen lihat sekarang adalah tipe yang manualnya seperti ini. Cuman perbedaannya cuman sedikit aja. Sebetulnya inti sari mobil Jimny long ini cuman dipanjangin, wheelbase-nya dipanjangin biar gampang dimuatin di row keduanya, ditambah 2 pintu. Kalau ditanya perbedaannya dari depan di mana, Mang? Ini. Udah, grillnya aja pakai chrome. Jadi yang short sama yang long itu sama-sama aja. LED headlamp, proyektor di bagian depannya, ritingnya sebelah sini, bumpernya tetap sama aja. Itu juga ada fog lampnya. Jadi nggak ada bedanya. Jadi pembedanya apa, Mang? Ini. Udah. Chrome. Kenapa harus chrome? Jadi tambahan dagingnya juga sama aja ya. Ada over fender yang gede kayak gini. Bedanya di mana lagi, Mang? Samping ini. Pintu tambahan yang ada di sini. Jadi ada yang unik di sini ya. Dia menambah wheelbase, menambah dimensi. Dua-duanya sama, nambah panjangnya 34 cm, nambah wheelbase-nya 34 cm. Kenapa bisa disamain begitu? Kan unik. Bisa nambah 2 pintu lagi. Keren sekali. Waktu spy shot pertama gitu ya, ini tuh panjang sekali kacanya. Tapi ternyata dengan 34 cm kita bisa dapat kaca yang segini gedenya. Kecil banget. Ya. Tapi nggak apa-apa, berguna kok ini. Berguna sekali. Dari bannya juga nggak ada yang berbeda nih. Kalau kita tetap sama, profil bannya 195/80 ring 15, belakangnya masih tromol, depannya cakram. Dan tidak ada perbedaan di kaki-kakinya, walaupun bertambah si hapelnya. Karena ini adalah part-time four wheel drive. Nah ini dia kalau dari belakang, kayak gini.
Kita nggak bisa bedain yang mana short, mana yang long. Nggak ada bedanya sama sekali. Antena masih tetap di pinggir seperti JDM, ada rear defogger, ada wiper, ada serep di belakang gitu ya. Dan bukaan pintunya masih tetap ke samping. Dan ini bagasinya. Ini perbedaannya. Dulu short gitu ya, dia cuma 85 liter saja kapasitas bagasinya. Cuman segini. Nih di sini nih kira-kira si kursi. Cuman ini ditambah panjangnya menambah jadi 211 liter. Nah, terus kalau masih kurang juga, nah, tambah jadi 300-an something. Cuman kalau semuanya dihitung jadi 1100, ada 1100 lebih liter di sini. Nah, uniknya lagi, ini kan gini ya. Nih, satu step. Jadi kalau mau disenderin lagi bisa. Jadi 2 step sandaran. Dan di belakang kita dikasih apa aja? Dikasih lampu nih. Sama power socket yang sangat dibutuhkan kalau kita lagi overland. Tuh kacanya lumayan sini lihat. Tuh. Kan berguna juga nih buat noong untuk melihat barang-barang apa aja yang dibawa di sini. Sama lah bahan-bahannya sama Jimny Short juga, jadi nggak ada bedanya. Dan ini adalah kursinya, terus bahan-bahan kursinya juga sama khas Suzuki yang fabric semua, tengahnya halus dan sebelah sininya agak-agak kasar di tengahnya. Bener sih, 34 cm, lihat ngaruhnya. 4 jari headroom, oke. Nggak susah lagi masuknya. Ini baru keren. Jadi ini Jimny-nya, walaupun dia bisa, memang nggak sehebat yang pendeknya ya, karena pendek itu, wheelbase pendek gampang untuk melewati. Itu namanya break even point gitu ya, break even point ya. Tapi ada konsekuensi yang panjang, lebih agak nyangkut dengan ground clearance yang sama dengan yang short. Itu lebih cepat nyangkut yang ini. Makanya ini untuk keperluan keluarga lebih enak. Jadi kalau suka Jimny, yang shortnya itu susah masuk ke row keduanya, pilih yang longnya kalau di dalam kota. Apalagi kalau ibu-ibu, seneng banget tuh pasti dikasih Jimny kayak ginian, lucu soalnya. Nih ya, kursinya itu sama, empuk-empuknya sama juga dengan yang short gitu ya. Tuh kan, tapi flat semuanya. Dan ini sebetulnya di belakang hampir mirip kapasitasnya dengan yang shortnya. Kenapa? Di tengahnya kita nggak dikasih safety belt sama sekali dan headrestnya hanya ada 2. Jadi di belakang cuman 2 orang. Jadi total di sini ada 4 orang. Harusnya ya, tapi kalau dipasang-pasang 5 orang di sini, cuman kasihan nggak ada headrest, nggak ada safety belt. Terus di belakang kita dikasih apa aja? Kasih ini kantong kursi, nih kantong kursi, dah selesai. Sama 2 buah cup holder yang ada di tengah, yang kadang-kadang rebutan juga sama yang di depan. Akomodasinya dikit sekali. Nih di trim pintu aja nggak ada kantongnya. Wow, tapi power window di sini. Oke, ini bagian depannya. Jadi nggak ada head adjuster, sama juga dengan yang shortnya, semuanya serba manual. Kursinya masih empuk-empuknya sama aja. Ini tergolong empuk ya. Untuk keluar kota nggak begitu ergonomis banget posisinya, cuman at least kita dapat kursi yang empuk gitu ya. Nah, di sini kita mirip sekali dengan yang short. Speedometernya dibagi 2 kayak gini, sama analog gitu ya, bukan digital. Nah, di tengah itu ada MID gitu ya, hampir mirip dengan yang shortnya juga. Terus ada 6 tombol power window. Nggak tahu fungsinya apa. Ternyata power window-nya tuh ada 6 tombol, karena apa? Di sini kan nggak bisa dikumpulin ya power window ya, ada 4 biji gitu tombol. Bahkan ada di sini. Jadi yang di depan ini adalah untuk membuka sini, di sini untuk membuka yang belakang. Jadi jikalau yang ini kebuka, terus nggak ada penumpang belakang, kita bisa nutupnya dari sini. Tapi ada 6 tombol power window dong. Lucu sekali. Ini yang pertama memang fokus tuh ini. Kesemuanya sama, terus keras-kerasnya juga sama. Ada pegangan di sebelah sini. Ini tradisinya Jimny dari dulu gitu ya. Di sini adalah putar-putaran AC, yang di tengahnya adalah monitor AC berapa derajat dan segala macam. Terus ada modenya juga, mode AC-nya, dan di sini ada tombol-tombol stability control, hill descent control, ada tempat nyimpen, ada power socket di sebelah sini. Dan ini adalah tipe yang manualnya, karena di sini ada yang tipe manual yang long. Tuh ya. Enak ih. Terus juga di sini ada double gardan kalau zaman dulu orang bilang nih di sini.
Jadi ini adalah mobil satu-satunya di harganya nggak punya saingan part-time 4-wheel drive. Soalnya di harga segini rata-rata all-wheel drive semua, all moda dan segala macam yang bisa kita sebutkan ya nggak punya part-time 4-wheel drive. Cuman Jimny satu-satunya. Nah di sebelah kanan sini juga ada tombol-tombol nih, ada kecerutan, ada sensor parkir, ada pengaturan headlamp yang biasa itu kalau di India. Terus juga ada 3-track, ada electric spion juga ada di situ. Setirnya sama aja. Di sebelah kanan ada cruise control. Sebelah kiri ada pencet-pencetan untuk entertainment. Dan ada bluetooth-nya juga. Di atas ini akomodasinya ada apa aja nih? Lihat nih. Tuh vanity mirror. Nggak ada lampunya di vanity mirror-nya. Ada lampu tengah kabin. Ada mode night and day. Tempat nyimpen sebelah sini. Ada box sebelah sini. Dan di trim pintu cuman itu kecil sekali. Buat nyimpen kanebo aja nggak muat tuh. Nih ya, mesinnya adalah K15B sama juga dengan yang dipakai oleh R3 tapi yang lama bukan hybrid gitu ya. 1500 cc, 4 silinder, 102 horsepower, 130 Nm yang dibagi ke 4 roda cuma secara part time. Yang ini bisa dilepas-lepas menjadi 2 WD, menjadi 4 WD itu adalah part time. Ya satu-satunya cuman di Jimny ini yang bisa begitu di range harganya. Nanti Mamang akan spill harganya di akhir video, makanya nonton video ini sampai habis. Bang, gimana versi Matic-nya? Ini di belakang saya, ini adalah versi yang Matic-nya. Secara tampang nggak ada bedanya juga dengan yang manual. Depannya masih tetap chrome gitu ya, grill-grillnya. Lampu-lampunya masih LED projector dan ya mirip sekali. Cuman warnanya ada yang baru kalau Jimny yang long, yaitu yang ini, merah. Nah, jadi interiornya yang row kedua, yang Matic gitu ya, sama persis. Jadi memang nggak perlu masuk ya, karena sama-sama aja. Luasnya juga masih tetap sama, kain fabriknya masih tetap sama, atasnya masih tetap sama, bagasinya juga masih tetap sama. Ya udah kita row ke 1. Memang pengen cobain, masuk aja sekalian. Oh, jadi begini yang versi Matic-nya. Handle-nya seperti ini, sama juga dengan versi Matic yang punya Mamang juga sama mirip-mirip kayak gini. Handle-nya masih seperti ini. Cuman yang menjadi pembeda adalah, yang kasat mata adalah ini. Head unitnya menjadi 9 inch, wireless Apple CarPlay, terus sama wire. Jadi yang Android Auto-nya dicolok gitu ya. Itu perbedaannya. Terus juga tombol-tombol AC masih tetap sama, power window-nya masih tetap sama, ada power socket di sebelah sini, semuanya sama, itu aja bedanya. Dan kalau yang tipe Matic, ada kamera mundur dan juga ada sensor parkir di belakang. Lain-lainnya mirip sekali dengan yang shortnya, dengan yang manualnya juga sama. Dah, ada cruise control masih tersedia juga, dan di sini untuk pengaturan, nah ini dia, head unit. Mesinnya sama juga dengan yang manualnya, cuman ini dipasangkan transmisi otomatis, itu aja sih bedanya. Kalau yang manual 5 speed, kalau yang Matic-nya 4 speed. Dah, sama juga dengan yang punya Mamang yang short. Dah, Mamang udah di dalam nih. Sama persis juga dengan Jimny-nya Mamang. Tata letaknya. Cuman yang paling berbeda adalah versi yang manualnya. Mamang cobain yang manualnya aja karena belum pernah coba. Kita coba artikulasinya dulu nih. Oh, ini tahu nggak ada bedanya dikit nih sama yang, kalau yang short itu kerasanya kayak lebih apa ya? Kayak lebih kaku aja. Kalau ini tuh lebih ngempoi gitu loh. Ngempoi teh apa ya, bahasa Sundanya teh, bahasa Indonesianya ngempoi itu apa? Kita coba radius putarnya dulu. Pasti lebih gede. Yang belakangnya suspensinya lebih kayak ngayun gitu, karena ini lebih panjang jadi kerasanya tuh kayak lebih ngayun gitu. Nah, jadi ada perbedaan di antara yang long sama short. Kalau yang long karena dia lebih panjang wheelbase-nya, nah di tengah-tengah itu ada cross member-nya di tengah-tengah. Jadi untuk menguatkan si sasisnya untuk tipe yang long-nya. Jadi ada bedanya di situ ya. Artikulasinya ya mirip-mirip sebetulnya artikulasinya, cuman ini kayak lebih ngempoinya tuh lebih enak karena dia lebih panjang. Kita coba ya, agak keras dikit. Nah kan belakangnya bener lebih ngayun belakangnya daripada yang shortnya. Gampang banget ya dikenalin ya. Kayak namanya Jimny ya, walaupun dia manual tuh kayaknya gampang. Ibu-ibu aja kayaknya gampang nih. Tuh belakangnya tuh kayak lebih ngayun nih, kenapa ya?
Dan ini pasti kalau yang long dipakai di aspal itu lebih stabil karena dia panjang juga wheelbase-nya. Jadi beda peruntukannya ya. Sebetulnya sama-sama buat off-road, cuman kalau untuk lebih nyaman kayaknya kesini sih. Oh ya, di tipe longnya juga ini adalah pakai 4-wheel drive yang tipe Pro. Menurut Jimny, menurut Suzuki, dia itu kayak ada semacam lockernya, tapi brake locker namanya. Ya jatuh-jatuhnya kayak stability control juga. Jadi kalau ada yang kekurangan traksi, ya torsinya ada yang ditambah di belakang. Jadi predik Mamang adalah beli yang long atau yang short. Dua-duanya dia punya fungsi yang berbeda. Sebetulnya kalau untuk jago off-road, bagusan yang short karena dia lebih pendek wheelbase-nya. Cuman kalau pengen lebih nyaman di aspal sedikit gitu ya, sedikit bermain off-road, lebih enak yang long seperti ini. Practicality-nya lebih bagus yang ini. Cuman yang short itu punya legend-nya. Jadi dia berasal dari Jepang, kalau yang long itu berasal dari India yang tetap aja sebetulnya build quality-nya sama-sama bagus. Untuk harganya, nih Mamang spill ya. Jadi untuk tipe manual yang seperti ini, yang paling murah single tone adalah 462 juta rupiah. Yang paling mahal yang tipe Matic-nya 475 juta untuk yang dual tone. Bisa dilihat di situ harga-harganya. Overall, first impression dan first drive kami mengenai Suzuki Jimny Long ini merupakan mobil yang lebih praktikal daripada Jimny yang short ya tentunya. Namun performanya sedikit berkurang karena beban yang bertambah dengan mesin yang sama. Apabila Anda sudah punya Jimny yang short, prediksi kami tidak akan membeli yang long. Tapi bagi Anda kolektor atau istri Anda suka Jimny tapi sering mengeluh susahnya naik turun ke row kedua untuk antar jemput anak sekolah dan ingin bawa barang lebih banyak, ya Jimny Long ini bisa mengakomodir itu semua. Dan perlu diingat, Jimny Long adalah satu-satunya SUV compact yang berpenggerak part-time 4-wheel drive yang menjadikannya tidak ada lawan di kelasnya untuk harga di bawah 500 juta. Jadi rasanya mahal, namun sebenarnya tetap murah. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini, sayangnya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.